Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Bagus Saputra dengan NIM Mahir 1085. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja saya pada mata kuliah data mining. Jadi untuk salah pertama itu melakukan clustering dan pada dataset. Langkah-langkah yang utama yaitu normalisasi dataset shield wither menggunakan normalisasi minimal maksimal. Nah, sebelumnya kita set dulu dan kita import pandas dulu from scalar cluster, import comments-nya, terus kita import min max scalar-nya, dan kita import plot dari metode matplotlib. Lalu kita buat variabel scalar yang berisikan metode min max dan min max scalar, lalu kolom scale, kolom yang kita scale, kita hitung minimal dan maksimal scalarnya, yaitu pada kolom precipitation, temperatur maksimal, temperatur minimal, dan wind. Lalu kita dapat data frame berisikan kolom variabel kolom to scale, lalu kita scalar.fit transform dengan data frame kolom to scale, lalu kita print dan hasilnya adalah seperti berikut. Lalu yang kedua, kita tampilkan scatter plot sebelum cluster. Kita atur ukuran scatter plotnya 10:6, yang mana plot scatternya itu berisikan data temperatur maksimal dan temperatur minimum. Lalu plot scatter sendiri adalah data precipitation dan wind yang dengan tanda yaitu berwarna merah, dengan titik berwarna merah, sedangkan data temperatur maksimal dan minimal dengan titik warna biru. Lalu atur detailnya, plot label X labelnya itu temperatur, dan Y labelnya itu precipitation dan wind ya, yang sudah datanya dinormalisasi. Lalu plot.legend untuk memunculkan, dan plot grid sebagai plot grid through line style alpha 0,0 menambahkan grid untuk visualisasi yang lebih baik garis-garis ini. Lalu plot.show sebagai berguna untuk memunculkan hasilnya. Jadi sebenarnya seperti ini, bisa dilihat. Temperatur. Lalu clusterlah dataset still wither dengan nilai K234. Jadi kita scalar dulu dengan data dengan minimal dan minimal maksimal scalar ya. Kita minimal dan maksimal scalar dulu. Lalu variabel numeric kolom itu berisikan data pada dataset, kolom datasetnya ya. Lalu normalisasikan data dulu dengan scalar.fit transform dengan data frame numeric kolom dengan datasetnya. Lalu kita atur ukuran dari plotnya. Lalu kita melakukan pengulangan for i in enumerate 234. Kamian sama dengan kamian n cluster sama dengan k, random stage-nya sama dengan 42. Lalu data frame cluster ditambah string k sama dengan
comments fit commentsnya comments dot fit predict dengan data normalisasi, itu ya data yang sudah dinormalisasi tadi. Lalu plot subplot yaitu 1 3 i plus 1. Lalu plot scatter berisikan data temperatur maksimal minimal. Lalu C sama dengan C itu sama dengan data cluster plus string K, dan C mapnya itu viridates, labelnya cluster. Lalu plot cluster comments cluster center dan comment cluster centers dengan warna dengan titik merah yang berbentuk itu X, itu sebagai centroid. Lalu buat plot titelnya dan plot X label, Y label, plot dot legend, dan plot tick layout. Lalu plot dot show sebagai untuk menampilkan hasilnya. Berikut ini hasilnya guys, dilihat hasil dari cluster mengcluster dataset still filter dengan nilai K-nya itu 2, 3, 4. Lalu tentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Kita ubah dengan metodenya itu, kita ubah dengan analisis elbow method ya, dengan K-nya itu sama. Oh enggak nih, kita tentukan K terbaik nih jika dilakukan dengan analisis elbow method. Kita testing K-nya itu dari value-nya 1 sampai 10. Lalu kita normalisasi dulu datasetnya ya, seperti yang tadi. Lalu inertia, calculate inertia for different value of K. Lalu saya inertia. Lalu K sebagai nilai testingnya antara 1 sampai 10 for K in K. Kamians sama dengan Kamians and cluster K. Random stage-nya itu 42, Kamians dot fit dengan data yang sudah dinormalisasi tadi, dan akan ditambah variability akan ditambah dengan Kamians dot inertia. Lalu plotting elbow curve-nya, PLT plotnya itu K, inertia, dan markernya itu jadi station title, X label, Y label, X nya itu antara 1 sampai 10. Lalu plot grid untuk menampilkan garis-garis, lalu plot show untuk menampilkan hasilnya. Jadi seperti ini. Untuk K terbaik ya, di analisis elbow method itu ya ada di K1 yang value-nya tinggi. Lalu yang kelima, tampilkan scatter plot setelah clustering. Kita set dulu ukuran untuk plotnya, lalu kita buat optimal K-nya itu sama dengan 3, K-nya sama dengan 3. Terus for cluster kita buat perulangan for cluster label in range dalam range optimal 3 yaitu 3, optimal K yaitu 3. Lalu cluster data itu berisikan data frame dari data frame cluster itu sama dengan cluster label. Lalu plot scatternya itu scatter data dengan temperatur maksimal dan scatter data temperatur minimal. Nah, plotting centroidnya itu comments dot cluster center
Lalu kemudian cluster center itu dengan titik X berwarna hitam. Kita setting titelnya, example-nya, kita buat grid-nya, lalu show, dan ini hasilnya. Dari cluster 0, 1, 2, nah, data centroidnya itu berada di sini. Lalu kita lihat lihat ini ya, comments dari elbow metodenya. Bentar, mana? Nah, ini. Nah, kita import from yellow brick cluster, import ke elbow visualizer, yang mana ambil filter numeriknya ya kan, filter clusternya itu kolom datanya dengan df precipitation, temperatur maksimal dan minimal, dan when, lalu kita scalar, kita normalisasi data. Setelah kita normalisasi, lalu finalisasi model Kamians, itu Kamians random stage 42 buat objek visualisasi elbow dengan rentan K dari 2 sampai 10. Lalu latih dan tampilkan visualisasinya di elbowplot.fit fitur cluster normalis dengan data yang sudah dinormalisasi tadi. Lalu elbowplot.show sebagai menunjukkan hasilnya, dan berikut ini adalah hasilnya dengan nilai tengah yaitu 5. Lalu yang keenam, analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Nah, jadi bisa dilihat variabel warna clustering yaitu tomato medium sea green, cornflower blue, gold, dan orchid. Dengan kita mengatur plotnya itu 14:6 dengan ukuran 14:6. Kita buat plot sebelum cluster ya, AX1 itu misalkan plot subplot 1, 2, dan 1 dengan scatternya itu ax.scatter, ax1.scatter dengan data temperatur maksimal dan minimal dengan warna titik yaitu sky blue. Lalu variabel ax1 kita set detailnya, set label, set y label, dan kita beri grid, lalu kita munculkan sebagai data cuaca. Lalu yang kedua ini kita set di temperatur maksimalnya, maksimal dan minimalnya. Yang tadi kan kita ya. Oh, ini plot sebelum scatter, ini plot setelah scatter ya kan. For cluster label in range optimal K itu 3 tadi, optimal K-nya. Data cluster sama dengan data frame cluster sama dengan cluster label. Nah, X2 scatternya itu berisikan data cluster, temperatur maksimal dan minimal dengan color warna cluster label, percentage length warna cluster. Lalu centroid dengan asumsi urutan fitur percentage, temperatur, precipitation, temperatur maksimal, minimal, dan fine. Nah, X2.scatter yaitu Kamians cluster center, temperatur maksimal dan minimal dengan warna hitam, tandanya itu X. Kita set judul X label dan Y labelnya, lalu kita buat grid sebagai garisnya. Kita x2.legend untuk memunculkan dan plot di layout, lalu plot.show sebagai menampilkan
hasilnya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Ini belum di cluster sama sekali, dan ini sudah di cluster. Jadi cluster 0, 1, dan 2 dengan data centroidnya berada di, ya bisa kalian lihat ya. Tentukan mana, lalu yang 7, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Tugas nomor 1 dilakukan terhadap kombinasi atribut precipitation, temperatur maksimal, temperatur minimal wind, precipitation temperatur minimal, dan temperatur maksimal wind. Nah, kombinasi atributnya kita buat dulu ya, precipitation temporal, temperatur minimal wind, precipitation temperatur minimal, dan temperatur maksimal dengan wind. Lalu normalisasikan data numeriknya. Kita normalisasi dulu. Data ternormalisasi kan, kita normalisasi dulu, lalu kita import pandas dengan pd.data frame yang berisikan data yang sudah dinormalisasi dengan kolomnya itu kolom numerik. Lalu kita buat visualisasinya ya dengan variable fig ax, yaitu plt subplot 2 dengan ukuran 15:10. Dengan detail visualisasi cluster comments pada berbagai kombinasi atribut dengan ukuran font size-nya 14. Lalu kita buat pengulangan for idx x attr dan y attr enumerate kombinasi atribut. Kombinasi atributnya itu tadi, kombinasi atribut 1, 2, 3, ya 4, ada 4 kombinasi. Lalu AX sama dengan AX IDX dibagi 2 dengan IDX percentage 2, lalu kelas dibagi 2, jadi di percentage 2. Lalu clustering untuk nilai K yang berbeda for K in range 2,5 itu ya in range 2,5 Kamians n cluster. Kamians ini berisikan data n cluster. N clusternya adalah K dan random sets-nya adalah 42. Lalu label cluster berisikan kamians dot fit predict yang dengan isi data yang dengan berisikan data yang sudah data numerik yang sudah dinormalisasi tadi. Lalu f normalis cluster yaitu sama dengan label cluster. Lalu visualisasi hasil clusternya scatter sama dengan AX scatter yang berisikan data normalisasi X attr dan Y attr. Lalu kita set titelnya Y label dan X labelnya, dan ax.legend, ax.grid sebagai garisnya, buat garisnya, plot layoutnya, dan plot.show sebagai perintah untuk memunculkan hasilnya. Dan berikut ini hasilnya. Dilihat. Nah, jadi hasil dan analisis data. Kita masuk dari hasil dan analisis data ya, sebelum dilakukan proses cluster ya. Clustering pada data cuaca kota Still, distribusi curah hujan tampak menyebar secara acak, meskipun sebagian besar terakumulasi seperti suhu berada di rentang antara 0,0 hingga 0,2. Setelah diterapkan algoritma cluster, nilai K sebanyak 2, 3, dan 4 teridentifikasi bahwa suhu maksimum umumnya berada di sekitar 0,2, sedangkan suhu minimum cenderung berkumpul di angka 0,3. Jika mengacu pada metode ELBO, nilai K yang optimal secara teoritis tampak berada di angka 1, mengingat inertianya tertingginya melebihi 160. Namun demikian, visualisasi scatter plot justru menunjukkan
pembentukan klaster yang lebih bermakna saat menggunakan K5, yang mana memiliki nilai inertia sekitar 49,181 ketika dibandingkan persebaran data sebelum klaster terlihat persebaran data sebelum clustering terlihat acak dan tidak memiliki struktur tertentu. Sebaliknya, setelah clustering diterapkan, titik-titik data mulai menunjukkan pola kelompok yang jelas dengan pusat cluster centroid terlihat jelas terutama saat menggunakan K2. Selain itu, jika dilihat dari kombinasi antar variabel seperti curah hujan terhadap suhu maksimum, curah hujan terhadap suhu minimum, serta hubungan antara suhu minimum dan kecepatan angin, pola yang terbentuk pada nilai K3 terlihat lebih stabil. Misalnya, ketika suhu minimum lebih dari 0,6 dan membentuk struktur yang sejalan dengan pola hubungan antara suhu maksimum dan kecepatan angin. Karena kesimpulannya adalah pengelompokan penggunaan K2 menghasilkan struktur cluster yang lebih sesuai dengan pola data dan tampilan visual, di mana distribusi data tampak lebih sejalan dengan kombinasi cuaca di still. Hubungan antara variabel seperti curah hujan dan suhu, serta antara suhu dan kecepatan angin memperlihatkan adanya potensi untuk mengeksplorasi lebih dari lebih dalam mengenai karakteristik iklim di wilayah tersebut. Nah, jadi sekian penjelasan saya tentang hasil lembar kerja saya pada mata kuliah Data Mining kelas A. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.